Di tengah ketatnya training camp Timnas Indonesia di Bali, kemampuan lemparan jauh Arhan kembali menjadi sorotan. John Hartman memberi perhatian khusus pada senjata andalan tersebut dan dikabarkan tengah mengembangkannya menjadi bagian dari strategi baru Garuda. Benarkah lemparan jauh Arhan akan kembali menjadi mimpi buruk bagi lawan? Di saat yang sama, John Hartman masih merahasiakan taktik utamanya. Tom Haye dan Ivar Jenner diproyeksikan menguasai lini tengah. Justin Hubner dan Matthew Baker terus diuji di jantung pertahanan, sementara Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Luke Valkyrie, dan Mitchell Baker dipersiapkan dalam berbagai kombinasi lini depan. Apakah ini awal lahirnya Garuda dengan permainan berstandar Eropa? Ataukah John Hartman masih menyimpan kejutan terbesar yang baru akan dibuka saat Piala AFF 2026 dimulai? Ini skuad terkuat dalam sejarah menjelang AFF 2026. Simak pembahasan lengkapnya. Taktik rahasia John Hartman kembali menjadi sorotan. Training camp Timnas Indonesia di Bali dikabarkan memasuki fase yang semakin intens. Di balik latihan yang berlangsung tertutup, Hartman disebut terus menguji berbagai skema permainan untuk menghadapi Piala AFF 2026. Menariknya, salah satu momen yang ramai diperbincangkan adalah ketika Pratama Arhan kembali memperlihatkan kemampuan lemparan jauhnya, yang selama ini dikenal sebagai salah satu senjata khas Timnas Indonesia. Kemampuan tersebut dinilai masih bisa menjadi opsi penting dalam situasi bola mati maupun saat menghadapi pertahanan lawan yang rapat. Namun, Hartman diperkirakan tidak hanya ingin mengandalkan lemparan jauh Arhan. Tim pelatih disebut sedang menyusun pola permainan yang lebih modern dengan menggabungkan kekuatan bola mati, transisi cepat, dan pressing tinggi. Setiap sesi latihan di Bali dimanfaatkan untuk menguji berbagai kombinasi pemain agar mampu menjalankan filosofi permainan yang sama. Inilah yang membuat suasana training camp kali ini terasa berbeda dibandingkan persiapan turnamen sebelumnya. Perhatian publik kemudian mengarah pada duet lini tengah yang terus diuji selama latihan. Tom Haye dan Ivar Jenner diproyeksikan menjadi motor permainan Garuda dengan kemampuan mengatur tempo, menjaga penguasaan bola, serta membangun serangan dari lini kedua. Kombinasi keduanya dinilai mampu menghadirkan keseimbangan antara kreativitas dan disiplin bertahan, sehingga Timnas Indonesia memiliki kontrol permainan yang lebih baik. Sementara itu, di lini depan, John Hartman dikabarkan terus mencari kombinasi paling efektif. Nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi salah satu duet yang banyak diperbincangkan karena karakter permainan mereka yang saling melengkapi. Ragnar dikenal aktif membuka ruang dan melakukan pressing dari depan, sedangkan Rafael memiliki kecepatan serta pergerakan yang mampu mengganggu konsentrasi pertahanan lawan. Di sisi lain, Mitchell Baker juga terus diproyeksikan menjadi salah satu opsi yang sedang dipersiapkan untuk menambah variasi serangan Garuda. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah John Hartman. Apakah taktik rahasia yang sedang dibangun di Bali akan menjadi pembeda ketika Piala AFF 2026 dimulai? Mampukah lemparan jauh Pratama Arhan, kreativitas lini tengah, dan kombinasi lini depan membawa Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif? Ataukah Hartman masih menyimpan kejutan lain yang baru akan diperlihatkan saat Garuda menjalani pertandingan resmi? Semua jawabannya akan segera terungkap di panggung Piala AFF 2026. Yang membuat suasana training camp di Bali semakin menarik adalah pendekatan John Hartman yang dikabarkan terus mengubah pola latihan dari hari ke hari. Tidak ada satupun sesi yang berjalan dengan materi yang sama. Tim pelatih disebut sengaja menghadirkan berbagai skenario pertandingan agar seluruh pemain mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai situasi di lapangan. Filosofi ini diyakini menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun Garuda yang lebih siap menghadapi tekanan di Piala AFF 2026. Salah satu fokus terbesar Hartman disebut berada pada transisi permainan. Setelah Pratama Arhan melepaskan lemparan jauh, para pemain depan langsung diarahkan melakukan pergerakan cepat untuk memanfaatkan bola kedua. Ragnar Oratmangoen diproyeksikan aktif mencari ruang di kotak penalti, sementara Rafael Struijk bergerak membuka celah di antara bek lawan. Di sisi lain, lini tengah yang diisi Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan bertugas mengantisipasi bola pantul agar serangan Indonesia tidak terputus. Pola seperti ini menunjukkan bahwa setiap detail latihan telah dirancang agar setiap peluang dapat dimaksimalkan. Menariknya lagi, John Hartman dikabarkan terus membangun komunikasi antar pemain agar chemistry terbentuk lebih cepat. Dalam latihan, setiap lini diminta bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika lini depan melakukan tekanan, lini tengah langsung mempersempit ruang, sementara lini belakang ikut naik menjaga jarak antar pemain. Pendekatan kolektif inilah yang diharapkan mampu membuat Garuda tampil lebih kompak dan sulit ditembus. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah strategi yang terus diasah di Bali akan menjadi senjata utama Indonesia di Piala AFF 2026? Mampukah kombinasi Pratama Arhan, Tom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, serta para pemain lain yang diproyeksikan masuk skuad membawa perubahan besar bagi permainan Garuda?
Ataukah John Hartman masih menyimpan strategi lain yang belum diperlihatkan kepada publik? Satu hal yang pasti, setiap hari training camp di Bali menghadirkan cerita baru. Persaingan semakin ketat, intensitas latihan terus meningkat, dan rasa penasaran para pendukung semakin besar. Kini semua mata tertuju pada John Hartman, menanti apakah seluruh persiapan yang dilakukan secara tertutup ini benar-benar mampu mengantarkan timnas Indonesia tampil lebih kompetitif ketika Piala AFF 2026 resmi dimulai. Yang paling menarik perhatian dalam training camp kali ini adalah munculnya pembahasan mengenai variasi bola mati yang kembali diasah secara intensif. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah lemparan jauh Pratama Arhan yang selama ini dikenal mampu menciptakan ancaman di depan gawang lawan. John Hartman dikabarkan tidak hanya menjadikan lemparan jauh sebagai senjata utama, tetapi mencoba mengembangkannya menjadi bagian dari pola serangan yang lebih terstruktur. Setiap pemain diminta memahami pergerakan, mencari ruang kosong, dan mengantisipasi bola kedua agar peluang mencetak gol semakin besar. Menariknya, sejumlah pengamat juga menilai pola tersebut mengingatkan publik pada kombinasi yang pernah beberapa kali terlihat ketika Ivar Jenner menjadi bagian dari skema permainan timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya. Kemampuan Ivar dalam membaca arah bola, menguasai lini tengah, dan menjaga penguasaan setelah situasi bola mati dinilai dapat melengkapi strategi tersebut. Kini, publik penasaran apakah pendekatan serupa akan kembali dikembangkan dengan sentuhan baru dari John Hartman. Hartman disebut tidak ingin berhenti pada satu variasi serangan saja. Dalam latihan tertutup di Bali, tim pelatih dikabarkan terus menguji berbagai kombinasi agar lawan tidak mudah membaca pola permainan Garuda. Satu situasi bisa diawali dari lemparan jauh Arhan, tetapi penyelesaiannya bisa datang dari lini kedua atau melalui pergerakan cepat para penyerang. Filosofi inilah yang diperkirakan menjadi fokus utama Hartman, yaitu membuat timnas Indonesia memiliki banyak cara untuk menciptakan peluang. Apabila strategi tersebut berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya berbahaya melalui serangan terbuka, tetapi juga dalam situasi bola mati. Inilah yang membuat banyak pendukung semakin penasaran dengan wajah baru Garuda menjelang Piala AFF 2026. Akankah kombinasi lemparan jauh Pratama Arhan, kontrol permainan Ivar Jenner, serta pergerakan para penyerang menjadi salah satu senjata andalan timnas Indonesia? Ataukah John Hartman masih menyimpan variasi lain yang baru akan diperlihatkan saat turnamen resmi dimulai? Seluruh jawabannya kini menjadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Di balik latihan yang berlangsung tertutup, John Hartman dikabarkan terus menyempurnakan setiap detail permainan timnas Indonesia. Bukan hanya membangun serangan dari kaki ke kaki, tetapi juga menyiapkan berbagai variasi bola mati yang dapat menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Salah satu skema yang kembali mendapat perhatian adalah pemanfaatan lemparan jauh Pratama Arhan sebagai awal serangan cepat. Namun kali ini, strategi tersebut disebut telah dikembangkan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Dalam simulasi latihan, ketika Arhan melepaskan lemparan jauhnya ke area pertahanan lawan, para pemain depan langsung bergerak secara bersamaan. Ragnar Oratmangoen dikabarkan mencari ruang di antara bek lawan, sementara Rafael Struijk melakukan pergerakan memotong ke dalam untuk membuka celah. Di saat yang sama, Ivar Jenner disebut tetap berada di luar kotak penalti untuk mengantisipasi bola muntah dan menjaga penguasaan bola agar serangan tidak langsung terhenti. Pola seperti ini menunjukkan bahwa setiap pemain memiliki tugas yang sudah dipersiapkan secara detail. Yang membuat latihan semakin menarik, John Hartman disebut terus mengubah pola tersebut agar tidak mudah dibaca lawan. Dalam satu sesi latihan, serangan bisa berakhir melalui sundulan penyerang. Pada sesi berikutnya, bola justru diarahkan kembali ke lini tengah untuk menciptakan peluang dari tendangan jarak jauh atau umpan terobosan. Variasi inilah yang diperkirakan menjadi salah satu fokus utama Hartman agar timnas Indonesia memiliki lebih banyak cara mencetak gol. Banyak pengamat menilai pendekatan seperti ini merupakan ciri tim yang ingin bermain lebih modern. Tidak bergantung pada satu pola serangan, tetapi memiliki berbagai alternatif ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Jika seluruh pemain mampu memahami peran masing-masing, Garuda diperkirakan akan menjadi tim yang jauh lebih sulit diprediksi sepanjang Piala AFF 2026. Kini publik semakin penasaran. Benarkah strategi yang terus dimatangkan di Bali akan menjadi senjata utama Garuda? Mampukah kombinasi lemparan jauh Pratama Arhan, kontrol permainan Ivar Jenner, serta pergerakan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menghadirkan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia? Ataukah John Hartman masih menyimpan taktik yang lebih mengejutkan dan baru akan diperlihatkan ketika Garuda benar-benar memulai perjuangannya di Piala AFF 2026? Semua mata kini tertuju pada Bali, tempat di mana revolusi permainan timnas Indonesia sedang dipersiapkan. Semakin dekat menuju Piala AFF 2026, optimisme terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Training camp yang dipimpin John Hartman disebut menghadirkan banyak perubahan, mulai dari pendekatan latihan, persaingan antar pemain, hingga pengembangan berbagai variasi taktik.
Tak heran jika mulai muncul anggapan dari sebagian pengamat dan pendukung bahwa Garuda berpotensi memiliki salah satu skuad paling kompetitif yang pernah dipersiapkan untuk menghadapi turnamen Asia Tenggara. Perhatian terbesar tertuju pada semakin banyaknya pemain Indonesia yang memiliki pengalaman di kompetisi luar negeri maupun latar belakang pembinaan sepak bola Eropa. Nama-nama seperti Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Rejders, Rafael Struijk, serta pemain lain yang diproyeksikan memperkuat Garuda dinilai membawa pengalaman bermain dengan tempo tinggi dan disiplin taktik. Jika mampu dipadukan dengan pemain lokal yang tampil konsisten di kompetisi domestik, Indonesia diperkirakan akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. John Hartman sendiri dikabarkan tidak hanya membangun tim yang kuat secara individu, tetapi juga tim yang memiliki identitas permainan yang jelas. Setiap pemain diminta memahami perannya, menjaga intensitas permainan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai skenario pertandingan. Filosofi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa training camp kali ini dipenuhi simulasi pertandingan, latihan transisi cepat, pressing tinggi, hingga penyempurnaan bola mati. Namun, di balik tingginya ekspektasi itu, Hartman disebut terus mengingatkan bahwa nama besar dan pengalaman saja tidak cukup untuk memenangkan turnamen. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui kerjasama, disiplin, dan konsistensi sepanjang kompetisi. Karena itu, persaingan di dalam skuad tetap dibuka lebar agar setiap pemain terus menunjukkan performa terbaiknya hingga daftar resmi tim diumumkan. Kini satu pertanyaan besar menjadi perbincangan para pendukung Garuda. Apakah proyek besar yang sedang dibangun di Bali akan benar-benar melahirkan timnas Indonesia yang mampu bersaing hingga perebutan gelar Piala AFF 2026? Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan John Hartman sebelum skuad final diumumkan? Yang pasti, perhatian publik ini sepenuhnya tertuju pada Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di Asia Tenggara. Semakin banyaknya pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa membuat ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia terus meningkat. John Hartman dikabarkan ingin membentuk skuad yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Setiap lini dipersiapkan untuk saling terhubung, mulai dari pertahanan yang disiplin, lini tengah yang mampu menguasai tempo permainan, hingga lini depan yang agresif dalam menekan lawan sejak menit pertama. Jika proses adaptasi seluruh pemain berjalan sesuai rencana, Garuda diperkirakan akan tampil dengan wajah yang sangat berbeda dibandingkan edisi Piala AFF sebelumnya. Yang membuat training camp Bali semakin menarik adalah suasana persaingan yang begitu ketat. Tidak ada pemain yang dijamin menjadi starter. Semua harus membuktikan kualitasnya di setiap sesi latihan. John Hartman disebut lebih memilih pemain yang mampu menjalankan instruksi taktik dengan disiplin dibanding hanya mengandalkan nama besar. Filosofi ini membuat setiap pemain bekerja lebih keras demi mengamankan satu tempat di skuad utama. Di balik latihan tertutup tersebut, publik terus dibuat penasaran. Kombinasi antar lini terus berubah, formasi terus diuji, dan berbagai skema permainan masih dirahasiakan. Banyak yang meyakini Hartman sengaja tidak ingin memperlihatkan seluruh kekuatan Garuda sebelum turnamen dimulai. Jika benar demikian, maka Indonesia berpotensi datang ke Piala AFF 2026 dengan sejumlah kejutan yang belum dipetakan oleh para rival. Kini sorotan bukan hanya datang dari dalam negeri. Perkembangan timnas Indonesia mulai menjadi perhatian para pengamat sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan semakin banyaknya pemain yang memiliki pengalaman di luar negeri serta persiapan yang intensif, Indonesia dipandang sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan. Namun pada akhirnya, semua prediksi itu hanya akan berarti jika Garuda mampu membuktikannya di atas lapangan. Apakah inilah awal lahirnya timnas Indonesia paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir? Mampukah strategi rahasia John Hartman, perpaduan pemain lokal dan diaspora, serta persaingan ketat di training camp Bali membawa Garuda mewujudkan ambisi meraih gelar Piala AFF 2026? Ataukah kejutan terbesar justru baru akan diperlihatkan saat daftar resmi skuad diumumkan? Yang jelas, perjalanan revolusi Garuda baru saja dimulai, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia kini menantikan babak berikutnya.